jiwa yang terpilih. Kamu akan merasa ada sesuatu yang bergerak dalam dirimu. Bukan sekadar pikiran yang berubah, bukan hanya perasaan yang bergejolak. Ini seperti lapisan realitas yang bergeser, seperti ada pintu tak terlihat yang terbuka, memperlihatkan dunia yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan dan kesia-siaan. Kamu mencoba menjelaskan ini kepada orang lain, tetapi mereka hanya mengangguk tanpa benar-benar mengerti. Karena ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ini sesuatu yang harus dialami, harus dirasakan, harus dilewati. Di dalam keheningan, kamu mulai mendengar suara yang bukan berasal dari dunia luar. Di tengah keramaian, kamu merasa kesendirian yang aneh, bukan kesepian, tetapi semacam kesadaran bahwa bahkan di antara lautan manusia, jiwamu tetap sendiri, berjalan di jalur yang hanya bisa kamu tempuh sendiri. Semuanya mulai terasa berbeda. Bukan dunia yang berubah, tapi cara matamu melihat dunia. Kamu mulai melihat pola di balik kejadian, merasakan makna di balik setiap peristiwa, seakan-akan ada bahasa rahasia yang akhirnya bisa kamu baca. Tetapi bersiaplah, karena spiritualitas yang bangkit bukan hanya menghadirkan keindahan, ia juga menghadirkan kebingungan. Ia meruntuhkan dinding-dinding lama dalam pikiranmu, membuatmu mempertanyakan banyak hal yang dulu kamu anggap pasti. Kamu akan menghadapi pengalaman-pengalaman yang sulit dijelaskan, perasaan yang tak bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah kamu alami sebelumnya. Inilah 7 hal aneh yang akan kamu rasakan ketika spiritualitasmu semakin dalam. 1. Waktu mulai terasa berbeda. Ada saat-saat ketika waktu terasa melambat, seakan setiap detik memiliki bobotnya sendiri, memaksa kamu untuk benar-benar hadir di dalamnya. Tetapi di lain waktu, waktu bisa melesat begitu cepat, seperti pasir yang lolos dari genggaman. Kamu duduk sejenak dalam keheningan, dan tanpa sadar, berjam-jam telah berlalu. Sebaliknya, dalam situasi tertentu 1 menit bisa terasa seperti selamanya. Kamu mulai sadar bahwa waktu bukan hanya sesuatu yang bergerak lurus ke depan, tetapi sesuatu yang elastis, yang meluas dan menyusut sesuai dengan keadaan hatimu. Ketika jiwamu tenggelam dalam momen, waktu menjadi tidak relevan. Kamu tidak lagi hidup dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Kamu hanya ada di sini, sekarang, dalam keheningan yang suci. Orang-orang di sekitarmu mungkin tidak memahami ini. Mereka sibuk dengan jadwal, deadline, dan kalender. Mereka terjebak dalam ilusi bahwa waktu adalah sesuatu yang harus dikejar. Tapi kamu mulai melihat bahwa yang penting bukan berapa lama kamu hidup, tetapi seberapa dalam kamu mengalami kehidupan. Akhirnya, kamu memahami bahwa waktu adalah salah satu ujian terbesar. Kesabaran bukan lagi tentang menunggu sesuatu terjadi, tetapi tentang bagaimana kamu bisa berdamai dengan waktu. Bagaimana kamu bisa menari dengannya tanpa terburu-buru dan tanpa tertinggal. 2. Kamu merasakan gelombang emosi yang tak terduga. Saat spiritualitasmu meningkat, kamu akan mulai merasakan emosi dengan cara yang lebih dalam dan tak terduga. Ada hari-hari ketika hatimu terasa ringan seperti angin, penuh ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, ada juga saat-saat ketika kamu merasakan gelombang kesedihan yang muncul, entah dari mana. Bukan kesedihan karena kehilangan sesuatu, tetapi kesedihan yang lebih dalam, seolah-olah kamu merasakan beban dunia di dalam jiwamu. Kamu mungkin menangis tanpa alasan yang jelas. Kamu melihat seseorang duduk sendirian di sudut jalan, dan dadamu terasa sesak oleh empati yang begitu mendalam. Kamu mendengar suara angin berbisik di antara pepohonan, dan entah mengapa, kamu merasa seperti sedang diingatkan akan sesuatu yang sudah lama kamu lupakan. Emosimu tidak lagi hanya milikmu, seakan-akan kamu sedang merasakan denyut semesta yang bergetar di dalam dirimu. Orang-orang mungkin tidak memahami perubahan ini.
Mereka mungkin melihatmu sebagai seseorang yang terlalu emosional, terlalu melankolis, terlalu dalam. Tetapi kamu tahu, ini bukan kelemahan. Ini adalah tanda bahwa hatimu telah dibuka, bahwa jiwamu telah dibersihkan dari lapisan ketidakpekaan yang selama ini menutupinya. Dan semakin kamu menerima gelombang emosi ini, semakin kamu menyadari bahwa mereka bukan musuhmu. Kesedihan, kebahagiaan, ketenangan, kegelisahan, semuanya adalah bagian dari perjalanan. Mereka datang untuk mengajarkan sesuatu, untuk mengingatkanmu akan sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Dan ketika kamu belajar untuk mengalir bersama mereka, kamu akan menemukan bahwa di balik semua emosi itu, ada sesuatu yang tidak pernah berubah, ketenangan sejati yang selalu ada di dalam dirimu. 3. Kamu mulai merasakan energi orang-orang di sekitarmu. Sebelumnya, kamu hanya melihat orang dari kata-kata dan tindakan mereka. Sekarang, kamu bisa merasakan mereka. Kamu bisa merasakan energi yang mereka bawa, bahkan sebelum mereka berbicara. Kamu bisa merasakan apakah seseorang membawa kedamaian atau justru membawa kekacauan. Kamu mulai sadar bahwa ada orang yang hanya dengan kehadirannya saja bisa membuat ruangan terasa lebih berat. Ada orang yang meskipun tersenyum, tetapi ada kegelapan yang mengalir dari dalam dirinya. Sebaliknya, ada orang yang bahkan dalam kesunyian bisa membawa cahaya, bisa membuatmu merasa lebih tenang hanya dengan keberadaannya. Ini adalah anugerah sekaligus ujian, karena semakin peka kamu terhadap energi, semakin sulit kamu berpura-pura. Kamu tidak bisa lagi bertahan lama dalam situasi yang tidak selaras dengan jiwamu. Tempat-tempat yang dulu terasa biasa saja kini terasa penuh dengan kepalsuan. Orang-orang yang dulu kamu anggap dekat, mungkin kini terasa asing. Tetapi pada saat yang sama, kamu mulai menarik orang-orang yang sefrekuensi denganmu. Orang-orang yang tidak perlu banyak bicara untuk saling mengerti. Orang-orang yang membawa ketenangan, bukan kebisingan. Dan di titik ini, kamu sadar bahwa bukan kamu yang memilih siapa yang datang dalam hidupmu, tetapi energimu sendirilah yang menarik mereka. 4. Kamu merasakan kesepian yang aneh, tapi juga kedamaian yang mendalam. Ketika spiritualitasmu meningkat, kamu akan mulai merasa terpisah dari dunia dengan cara yang sulit dijelaskan. Ini bukan kesepian yang menyakitkan, tetapi lebih seperti jarak yang tak terhindarkan antara dirimu dan orang-orang yang masih tertidur. Mereka berbicara tentang hal-hal yang dulu menarik bagimu, tetapi kini terasa hampa. Mereka tertawa, tetapi kamu melihat betapa kosongnya tawa itu. Mereka mengeluh, tetapi kamu tahu bahwa mereka sendiri yang menciptakan penderitaan mereka. Pada awalnya, ini bisa menyakitkan. Kamu merasa seperti seorang pengembara yang tidak memiliki tempat dimanapun. Kamu rindu akan kebersamaan, tetapi pada saat yang sama, kamu tidak ingin kembali ke kebisingan yang tidak memiliki makna. Kamu melihat orang-orang berkumpul, tetapi mereka tidak benar-benar bersama. Mereka hanya mengisi kekosongan satu sama lain dengan kata-kata yang tidak berarti, dengan hiburan yang hanya sementara. Namun, perlahan-lahan, kesepian ini berubah menjadi sesuatu yang indah, karena di dalamnya, kamu menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Kamu menyadari bahwa ketenangan sejati tidak datang dari orang lain, tetapi dari hubungan yang dalam antara dirimu dan sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu mulai merasa nyaman dalam keheningan, dalam kebersamaan dengan dirimu sendiri. Dan ketika kamu mencapai titik ini, kamu tidak lagi mencari orang lain untuk melengkapi dirimu. Kamu tidak lagi takut sendirian, karena kamu tahu, dalam kesendirian yang sejati, kamu justru paling dekat dengan kebenaran. 5. Dunia material mulai kehilangan daya tariknya. Dulu, kamu mungkin memiliki banyak ambisi, keinginan, dan mimpi yang berkaitan dengan dunia ini. Tetapi sekarang sesuatu berubah. Hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat kini terasa hambar. Kekayaan, popularitas, validasi sosial, semuanya mulai kehilangan pesonanya.
Kamu melihat orang-orang berlomba-lomba mengejar kesuksesan duniawi, tetapi di matamu, itu semua tampak seperti anak-anak yang sibuk mengejar bayangan mereka sendiri. Kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kamu miliki, tetapi dari apa yang kamu rasakan di dalam. Kamu bisa memiliki segalanya, tetapi tetap merasa kosong. Sebaliknya, kamu bisa kehilangan segalanya, tetapi tetap merasa utuh. Inilah titik di mana kamu mulai melepaskan keterikatanmu pada dunia. Bukan berarti kamu tidak menghargai apa yang ada di dunia, tetapi kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu padanya. Bukan berarti kamu membenci dunia, tetapi kamu mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Kamu tetap menjalani hidup, tetap bekerja, tetap berinteraksi dengan orang lain, tetapi hatimu tidak lagi bergantung pada apapun yang bisa hilang. Jika sesuatu datang kepadamu, kamu menerimanya dengan syukur. Jika sesuatu pergi, kamu melepaskannya tanpa penyesalan. Orang-orang mungkin tidak akan memahami perubahan ini. Mereka akan bertanya kenapa kamu tidak lagi mengejar hal-hal yang mereka anggap penting. Mereka mungkin mengira kamu kehilangan arah. Tetapi kebenarannya, kamu justru menemukan jalan yang lebih besar. Jalan yang tidak bergantung pada angka di rekening bank atau status sosial, tetapi pada ketenangan yang tumbuh di dalam jiwamu. Jalan ini tidak diukur dengan seberapa banyak yang kamu kumpulkan, tetapi dengan seberapa banyak yang bisa kamu lepaskan. Kamu mulai melihat bahwa dunia ini bukanlah sesuatu yang harus dimiliki, tetapi sesuatu yang harus dilalui dengan kesadaran. Kekayaan, jabatan, dan pengakuan bukan lagi tujuan, melainkan sekadar alat yang bisa digunakan atau ditinggalkan sesuai dengan kebijaksanaan. Dan semakin jauh kamu melangkah, semakin kamu merasa ringan. Beban yang dulu menekan hatimu perlahan menghilang. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu bahwa tidak ada yang benar-benar bisa hilang. Semuanya hanya berpindah, berubah, dan kembali ke tempatnya masing-masing. Inilah kebebasan sejati, ketika dunia tidak lagi memiliki kendali atas dirimu dan kamu bisa berjalan dengan tenang, tanpa beban, tanpa ketakutan. 6. Kamu merasakan dorongan kuat untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermakna. Semakin dalam spiritualitasmu berkembang, semakin kuat dorongan untuk melepaskan apa yang tidak lagi sejalan dengan jiwamu. Hubungan yang penuh kepalsuan terasa seperti beban yang harus dilepaskan. Pekerjaan yang hanya menguras energi tanpa makna terasa semakin sulit untuk dijalani. Kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak memberikan pertumbuhan mulai terasa seperti belenggu yang menahanmu. Ini bukan sekadar keinginan untuk berubah, tetapi seperti ada kekuatan yang menarikmu ke arah tertentu. Semakin kamu mencoba bertahan di tempat yang tidak seharusnya, semakin kamu merasa tercekik. Hidup seolah mengarahkanmu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Situasi yang dulu terasa aman, kini terasa tidak nyaman. Orang-orang yang dulu dekat, kini terasa asing. Pada awalnya, kamu mungkin mencoba melawan. Kamu mencoba bertahan di dalam kenyamanan lama, meskipun hatimu tahu bahwa itu bukan lagi tempatmu. Tetapi, semakin kamu berpegang pada sesuatu yang sudah mati, semakin besar penderitaan yang kamu rasakan. Hingga akhirnya, kamu menyerah. Kamu membiarkan dirimu mengalir. Dan di titik ini, semuanya mulai terasa lebih ringan. Kamu mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menggenggam, tetapi tentang melepaskan. Dan hanya dengan melepaskan, kamu bisa benar-benar bebas. Dan yang ketujuh adalah, kamu mulai merasakan pandangan yang lebih besar tentang hidup dan kematian. Salah satu perubahan terbesar yang akan kamu rasakan adalah cara pandangmu terhadap hidup dan mati. Kematian yang dulu tampak menakutkan, kini terasa seperti bagian dari perjalanan. Bukan karena kamu ingin mati, tetapi karena kamu mulai memahami bahwa kehidupan ini bukan akhir, dan kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti. Orang-orang sibuk mengejar dunia seolah-olah mereka akan hidup selamanya.
Mereka takut kehilangan, takut gagal, takut tertinggal. Tetapi kamu mulai melihat bahwa semua ini hanyalah sementara. Semua yang ada di dunia ini datang dan pergi. Tidak ada yang benar-benar milikmu. Tidak ada yang benar-benar bisa kamu genggam. Dan dengan kesadaran ini, kamu mulai hidup dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan diri kepada siapapun. Kamu mulai menghargai setiap momen, bukan karena takut kehilangannya, tetapi karena kamu tahu bahwa setiap momen adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu mulai melihat hidup bukan sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, tetapi sebagai perjalanan yang harus dijalani dengan kesadaran penuh. Dan ketika saatnya tiba untuk meninggalkan dunia ini, kamu tidak akan takut. Karena kamu tahu, ini bukan akhir, ini hanya sebuah transisi menuju sesuatu yang lebih besar.